Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan yang bertemakan tentang hakikat pemikiran pendidikan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Di antaranya ada saya sendiri, Nida Zakiatur Rofiah, dan Sipa Mahroja, dan juga Pitaloka. Langsung saja, pemateri pertama akan saya bacakan. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan. Beberapa pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan diantaranya adalah 1. Transinternalisasi ilmu dan proses pendidikan merupakan sarana utama untuk menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa dan takarub lillah. 2. Ia lebih memegang paham empirisme bahwa seorang anak lebih ditentukan oleh lingkungannya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Yahudi. Hadis HR Muslim. Hadis ini menekankan kepada orang tua dalam pendidikan anak. Lingkungan selanjutnya setelah lingkungan keluarga juga lingkungan pendidikan dan lingkungan pergaulan. Jika anak diajarkan dan dibiasakan melalui hal baik, maka ia akan melakukan hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya. Disinilah pentingnya pendidikan. 3. Tujuan pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. 4. Menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan dan mensucikan hati sehingga menjadi dekat dengan Kholiknya. Ia juga menjelaskan ciri-ciri pendidik yang boleh melaksanakan pendidikan, yakni A. Guru harus mencintai muridnya seperti mencintai anak kandungnya sendiri. B. Guru jangan mengharapkan materi atau upah sebagai tujuan utama dari pekerjaannya. Mengajar, karena mengajar adalah tugas yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan upahnya adalah terletak pada terbentuk anak didik yang mengamalkan ilmu yang diajarkannya. C. Guru harus mengingatkan muridnya agar tujuan dalam menuntut ilmu bukan untuk kebanggaan diri, mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. D. Guru harus mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat. E. Di hadapan muridnya, guru harus memberikan contoh yang baik seperti berjiwa halus, sopan, lapang dada, murah hati, dan berakhlak terpuji lainnya. F. Guru harus mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan tingkat intelektual dan daya tangkap anak didiknya. G. Guru harus mengamalkan yang diajarkannya karena ia menjadi idola di mata anak didik. Dalam mendidik juga akan terjalin hubungan yang akrab dan baik antara guru dengan anak didiknya. I. Guru harus dapat menanamkan keimanan ke dalam pribadi anak didiknya sehingga akal pemikiran anak didik tersebut akan dijiwai oleh keimanan itu. 5. Al-Ghazali menjelaskan bahwa peserta didik adalah makhluk yang telah dibekali potensi atau fitrah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berarti di sini tugas guru adalah mengarahkan agar potensi ini disalurkan dengan tepat, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, dalam menuntut ilmu, peserta didik memiliki tugas yang dan kewajiban, yaitu mendahulukan kesucian jiwa, bersedia merantau dan mencari untuk kepentuan.
Jangan menyombongkan ilmu dan menentang guru. Mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan. 6. Al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 kelompok, yakni ilmu yang tercela, ilmu yang terpuji, dan ilmu yang terpuji pada taraf tertentu. Sementara dari segi kepentingannya, Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2, yakni ilmu wajib atau fardu, ilmu agama, ilmu yang bersumber dari kitabullah, dan ilmu yang fardu kifayah, seperti ilmu hitung, ilmu kedokteran, ilmu teknik, dan ilmu pertanian. Al-Ghazali mengusulkan beberapa ilmu pengetahuan yang harus dipelajari di sekolah, yaitu ilmu Al-Quran dan ilmu agama seperti fikih, hadis, tafsir, sekumpulan bahasa, nahwu, dan makhraj serta lafaz-lafaznya, karena ilmu ini berfungsi untuk membantu ilmu agama. C. Ilmu yang fardu kifayah, yaitu ilmu kedokteran, matematika, teknologi, beraneka macam jenisnya, termasuk juga ilmu politik. yakni ada deh ilmu kebudayaan seperti syair, sejarah, dan beberapa cabang filsafat lain. Ada beberapa konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan adalah yang pertama, Ibnu Khaldun lebih melihat manusia dalam hubungan dan interaksinya dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Kedua, dalam pencapaian pengetahuan yang bermacam-macam, seorang tidak hanya membutuhkan ketekunan tetapi juga bakat. Ketiga, pertumbuhan pendidikan ilmu pengetahuan dipengaruhi dan peradaban. 4. Peradaban lapisan sosial timbul dari hasil kecerdasannya yang diproses melalui pengajaran. 5. Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan menjadi al-ulum aqliyah dan al-ulum anakliyah. Yang harus diajari pada anak didik adalah ilmu syariah, ilmu filsafat, ilmu alat, dan yang membantu ilmu agama. Dalam ilmu alat, yang membantu ilmu falsafah Al-Quran adalah ilmu yang pertama kali diajarkan kepada anak. 6. Tujuan pendidikan Ibnu Khaldun adalah memberikan kesempatan kepada pemikiran untuk aktif belajar. B. Memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai alat yang membantu manusia agar dapat hidup dengan baik. C. Memperoleh lapangan pekerjaan yang dapat digunakan untuk mencari penghidupan. Yang ketujuh, ada Ibnu Khaldun menganjurkan agar pendidik menggunakan metode mengajar yang menyesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Ibnu Khaldun menganjurkan agar taklim diberikan dengan metode al-qurb wa al-mulayanah yang diterjemahkan Franz Rosenthal menjadi kindly and gently. Ibnu Khaldun menolak metode kekerasan dan persamaan pemikiran pendidikan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Dari pemaparan pemikiran pendidikan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun yang dipaparkan sebelumnya dapat diketahui persamaan pemikiran pendidikan keduanya. Yang pertama, harus diajarkan pada peserta didik adalah Al-Quran. Yang kedua, pendidikan memegang peranan penting dalam Islam. Yang ketiga, keduanya memegang pendapat empirisme bahwa manusia lebih dipengaruhi lingkungannya, keluarganya, maupun masyarakatnya, juga pendidikannya. Dan yang terakhir, pendidik harus mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan peserta didik. Perbedaan pemikiran pendidikan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Dari pemaparan pemikiran pendidikan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun yang dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui perbedaan pemikiran keduanya, yaitu pemikiran Al-Ghazali lebih condong kepada tasawuf dan Ibnu Khaldun lebih kepada sosiologis antropologis. Dan tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali fokus hanya pada tujuan akhirat, sementara Ibnu Khaldun memperhitungkan aspek keduniaan selain aspek akhirat.